Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Yang sebelah sini kelihatan nggak papan itu? Yakin kelihatan? Geser sini dikit, ini geser dikit sana. Geser dikit ini. Nah, Rizal, geser dikit Rizal biar kelihatan papan itu. Baik, rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah. Ini kemarin kita baca di saat liburan, tapi qadarallah kemarin kita libur sehingga tertunda satu kaidah. Kita sudah baca dua kaidah dari kitab ini, Al-Qawaid Al-Arba'ah, artinya 4 kaidah, yakni 4 kaidah untuk mengetahui kesyirikan yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah baca 2 kemarin, tapi karena kita libur akhirnya yang ketiga tidak kebaca. Berarti pekan ini kita akan baca 2 kaidah sekaligus agar habis kaidah ini, sehingga besok begitu datang murid lama kita akan lanjut membaca kitab Ushulul Iman fi Dhawi Al-Kitab was Sunnah. Sebelum kita ke kaidah keempat dan kelima, kita ulang sedikit membaca kaidah pertama dan kedua. Mbe mikna pamarbot. Mbe ya. Oh ya, yalah baca. Dalakim. Anta Abdul Hamid sah atau Effendi? La ilaha illallah. Yalah. Baca sekarang Al-Qaidatul Ula. sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala wal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam wa dalilu qawluhu ta'ala
قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Artinya, kaidah pertama, kamu meyakini bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah pencipta, pengatur, tetapi hal itu tidak lantas memasukkan mereka ke dalam Islam. Baik, sebentar. Jadi orang kafir yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, perang di sini dalam arti diberantas. Enggak mesti perang itu dengan senjata, tapi bisa perang itu dengan hujjah juga. Nah, orang yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengakui dia bahwa Allah sang pencipta, mengakui dia bahwasanya Allah sang pengatur, yang kita kenal dengan nama tauhid apa? Rububiyah. Mereka mengakui tauhid rububiyah, tapi hal itu tidak lantas memasukkan mereka ke dalam Islam. Tidak serta-merta mereka Islam, karena masih kurang. Mereka sekedar mengakui saja Allah menciptakannya, Allah yang ngatur alam, tapi mereka di saat beribadah tidak beribadah hanya kepada Allah. Mana dalilnya kalau mereka ini mengaku akan rububiyah Allah? Mana dalilnya? Baca. Dalilnya adalah firman-Nya Ta'ala, aywa. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Sebentar. Katakanlah, yakni Allah berfirman kepada nabinya, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, orang-orang musyrikin itu. Apa yang dikatakan? Tanya mereka, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Rizki ini tauhid rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah. Terus lanjut. Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Lanjut. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Nah, ini pertanyaannya tentang tauhid rububiyah semua ini. Dan ternyata mereka menjawab, maka mereka akan menjawab, Allah. Allah yang mengadakan semua itu. Berarti mereka mengakui tauhid rububiyah, tapi itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Lanjut. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Maka katakanlah, kenapa kamu tidak bertakwa? Kenapa kamu tidak bertauhid? yakni tauhid uluhiyah. Kalau kamu akuin hanya Allah ciptakan bumi, matahari, bulan, maka kenapa kamu tidak beribadah hanya kepadanya? Itu maksudnya, kenapa kamu tidak bertakwa? Berarti orang kafir yang diperangi oleh Nabi SAW itu mereka mengakui tauhid rububiyah, tapi itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jelas kalian? Ya, jadi ini kondisi kaum musyrikin di zaman Nabi dulu. Di zaman Nabi SAW, mereka orang-orang musyrikin itu yang diperangi oleh Nabi itu SAW, mereka mengakui Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mengatur alam, tapi itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Itu kaidah pertama. Terus kaidah kedua,
Artinya mereka berkata, kami tidak menyembah mereka berhala dan tidak pula merendahkan diri kepada mereka kecuali untuk mencari kurban. Jadi mereka menyembah berhala. Apakah karena berhala itu menciptakan mereka ke? Apakah karena itu? Enggak. Tapi mereka menyembah berhala itu agar berhala ini mendekatkan mereka kepada Allah. Mereka menyembah orang mati itu agar orang mati itu nanti mendekatkan mereka kepada Allah. Mereka menyembah nabi agar nabi itu nanti mendekatkan mereka kepada Allah. Itu dia kesyirikannya mereka dulu. Orang-orang yang diperangi oleh Nabi SAW itu menyembah berhala-berhala itu, menyembah selain Allah itu bukan karena selain Allah itu menciptakan mereka, enggak. Tapi mereka berharap yang mereka sembah ini mereka nanti yang mendekatkannya kepada Allah. Itu dia kesyirikan dulu itu. Terus lanjut. Dan syafaat menjadikan berhala sebagai pelantara kepada Allah. Nah, tujuan yang kedua, yang disembah ini diharapkan nanti bisa memberi syafaah di sisi Allah. Apa itu syafaah? Bantuan di sisi Allah. Di saat mereka akan dimasukkan ke neraka, dia berharap nanti yang disembah itu ngasih bantuan di sisi Allah. Itu tujuannya menyembah berhala-berhala itu. Bukan karena berhala itu telah menciptakan mereka, enggak. Bukan karena berhala itu mengatur alam ini, enggak. Bukan karena itu mereka disembah. Tapi mereka nyembah berhala itu karena meyakini nanti berhala ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah, atau meyakini berhala ini bisa nanti ngasih syafaat di sisi Allah. Ini dia kondisi orang syirik yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Syafaat. Dalil qurbah. Dalil qurbah yakni dalil dari Al-Qur'an bahwasanya mereka menyembah selain Allah tujuannya agar selain Allah ini mendekatkannya kepada Allah. Dalilnya adalah firman-Nya Allah SWT, dan orang-orang yang mengambil pelindung. Ulang. Selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Nah, supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Itu tujuannya nyembah selain Allah. Terus dengan sedekat-dekatnya sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang berdusta dan sangat ingkar. Ya, ini nanti bisa kita lihat dalam Al-Qur'an ya, di surah Az-Zumar ayat 3. Ini dalil bahwasanya mereka nyembah selain Allah agar selain Allah itu mendekatkannya kepada Allah. Lanjut. Sementara dalil syafaat adalah firman-Nya Allah Ta'ala, dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, mereka berkata yang kami sembah itu nanti dia pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Ini nanti bisa kita lihat di surah Yunus ayat 18. Berarti orang musyrikin Arab dulu itu yang diperangi oleh Nabi SAW itu, mereka nyembah berhala. Apa tujuannya nyembah berhala? Apa sebabnya nyembah berhala? Betul. Jadi mereka berharap yang disembah ini nanti ngasih apa? Syafaat. Yang kedua, mereka berharap yang disembah ini apa yang kedua tadi? Mendekatkan mereka kepada Allah sehingga doanya lebih mustajab. Itu anggapan mereka orang-orang musyrikin Arab dulu itu yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, sekarang tinggal kita timbang kaidah ini dengan yang ada sekarang.
Maka mereka yang melakukan ini berarti sama dia dengan yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, sekarang akan berbicara tentang syafaat. Lanjut. والشفاعة شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. والشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Artinya, syafaat itu ada dua. nah sekarang mereka mengatakan yang saya sembah ini nanti akan ngasih syafaat. Nah, perlu diingat syafaat itu dua. Tidak serta merta kalau kita mengharapkan syafaat langsung dapat syafaat, tidak serta merta. Ingat, syafaat ada dua, ada syafaat yang benar, ada syafaat yang tidak benar, tidak akan terrealisasi. Syafaat itu dua. Lanjut. Syafaat manfiyah Tertolak, ayo. dan syafaat Musbatah. diterima. Syafaat yang diterima, syafaat yang tertolak tidak benar, dan syafaat yang diterima yakni syafaat yang benar. Lanjut. Syafaat manfiyah adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Baik, syafaat yang ditolak itu syafaat yang diminta kepada selain Allah. Kalau dia minta kepada si mayit, berarti dia ini minta kepada selain Allah. Minta dia kepada malaikat, berarti dia minta kepada selain Allah. Minta syafaat kepada nabi, berarti dia minta kepada selain Allah. Kalau dia minta kepada selain Allah, ditolak atau diterima syafaatnya? Ditolak kalau minta kepada selain Allah. Lanjut. Dalilnya adalah firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Dan tidak ada lagi syafaat. Berarti syafaat di sini ditiadakan oleh Allah. Syafaat yang mana yang ditiadakan di sini? Syafaat yang diminta kepada selain Allah itu tidak ada. Ya, lanjut. Dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim, yaitu yang berbuat syirik itu. Nanti ini bisa kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 254. Sekarang kemudian syafaat yang benar yang diterima mana dia? Lanjut. Wasyafa'atul mutsbatatu hiya allati. Sebentar, sebelah tekan. Ayo. Wasyafa'atul mutsbatatu hiya allati tutlabu min Allah. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ah wal masyru'u man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'da al-idhn. Kama qala ta'ala man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Artinya syafaat musbatah adalah syafaat yang diminta kepada Allah dengan ketentuan yang diberi syafaat adalah orang yang dimuliakan dengan syafaat, dan yang memberi syafaat adalah orang yang diridhai ucapan dan perbuatannya setelah mendapat izin, seperti yang difirmankannya Allah Ta'ala, tidak ada yang memberi syafaat izinnya kecuali dengan seizinnya. Dengan seizinnya. Nah, syafaat yang diterima adalah syafaat yang diminta kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kalau mau syafaat, minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Karena syafaat tidak akan terjadi melainkan dengan izin dari Allah. Tidak ada yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan seizinnya. Berarti dalam Al-Quran ada dua jenis syafaat. Syafaat yang ditiadakan oleh Allah, syafaat yang tidak berlaku. Syafaat mana ini yang tidak berlaku ini? Syafaat yang diminta kepada selain Allah. Dan yang kedua, syafaat yang diterima. Mana dia syafaat yang diterima? Syafaat yang diminta kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang mengharapkan dapat syafaat, orang yang mengharapkan dapat syafaat dengan cara beribadah kepada selain Allah, apakah orang ini akan dapat syafaat nanti? Gak dapat dia tidak dapat. Dan ini menunjukkan tidak bisa jadi alasan angkunnya yang beribadah kepada selain Allah dengan alasan untuk mendapatkan syafaah dari orang tersebut. Ini yang sudah kita baca kemarin, dan ini dia kesyirikan orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW. Sekarang kita akan tambah 2 kaidah lagi, ya, mudahan bisa habis malam ini, ya, bagaimana kesyirikan orang-orang terdahulu yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut baca al-qaidah ats-tsalitsah. Al-qaidah ats-tsalitsah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara 'ala an-nas mutafarriqin fi ibadatihim minhum man ya'budu al-malaika wa minhum man ya'budu al-anbiya was-salihin wa minhum man ya'budu al-ashjar wal-ahjar wa minhum man ya'budu asy-syamsa wal-qamar. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Baik, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi manusia yang bermacam-macam cara beribadahnya. Baik, memerangi manusia yang bermacam-macam cara beribadahnya. Maksudnya yakni bermacam-macam yang disembah. Nabi SAW diutus kepada manusia yang bermacam-macam sesembahannya. Lanjut. Di antara mereka ada yang menyembah para malaikat. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Ya, di antara orang musyrikin dulu itu ada di antara mereka menyembah malaikat. Lanjut. Ada yang menyembah para nabi. Ada yang menyembah para nabi. Orang musyrikin dulu itu ada yang menyembah nabi. Lanjut. Dan orang-orang soleh. Orang soleh juga. Terus. Ada yang menyembah pohon dan batu. Lanjut. Dan ada pula yang menyembah matahari dan bulan. Nah, ini bentuk kesyirikan-kesyirikan dulu. Ya, ada yang nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah batu, ada juga nyembah nabi, nyembah malaikat. Dan Nabi SAW memerangi semuanya. Kenapa demikian? Ya, karena yang menjadi ukuran kekufuran itu adalah menyembah selain Allah. Begitu dia nyembah selain Allah, kafir sudah apapun yang disembah. Entah dia menyembah yang mulia maupun nyembah yang hina. Kalau dia nyembah selain Allah, kafir sudah dia. Makanya yang menjadi tolak ukur adalah angkunnya yang nyembah selain Allah. Begitu dia nyembah selain Allah, langsung diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Tanpa membeda-bedakan mereka. Kenapa tanpa membeda-bedakan mereka? Karena semuanya sama. Tanpa membeda-bedakan mereka karena semuanya sama. Samanya di apa, santri? Di mana samanya ini? Kan dia nyembah matahari, dia nyembah bulan, dia nyembah kayu, dia nyembah nabi, dia nyembah malaikat, dia nyembah orang soleh. Tapi semuanya dibilang sama. Sama dalam apa? Sama-sama syirik, sama-sama kufur, sama dia. Sehingga tidak dibedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Dalilnya adalah firman-Nya Allah Ta'ala, perangilah mereka hingga tidak ada kesyirikan dan agama sebelumnya milik Allah. Ayo, perangilah mereka yakni semuanya ini. Semua yang menyembah malaikat, nabi, orang soleh, batu dan lain sebagainya, perangi mereka semuanya.
ya, hingga tidak ada kesyirikan, tidak ada lagi yang beribadah kepada selain Allah, dan agama seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang syirik dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disembah orang-orang syirik dulu itu? Banyak. Apa saja yang banyak itu? Malaikat, apa lagi? Batu, apa lagi? Orang soleh, nabi, itu semua yang disembah. Karena sebagian orang sekarang mengatakan yang namanya syirik kalau kita nyembah batu, katanya. Tapi kalau minta sama orang soleh bukan syirik, itu tawasul namanya, katanya gitu. Nah ini sekarang jadi bantahannya ini. Mau yang disembah itu orang soleh, ke nabi, ke malaikat, ke, kalau dia itu disembah selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Jayyid. Lanjut yang kedua berikutnya. Wa dalil syamsi wal qamar qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wa la lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Baik, lanjut. Dalil bahwasanya mereka menyembah matahari dan bulan. Dalil bahwasanya orang musyrikin dulu tuh nyembah matahari dan bulan. Dalilnya ini. Artinya lanjut. Adalah firman Allah Ta'ala di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari. Janganlah bersujud kepada matahari. Dilarang dia. Kenapa? Karena ada yang sujud kepada matahari. Lanjut. Dan janganlah pula kepada bulan. Jangan pula bersujud kepada bulan, karena ada mereka yang sujud kepada bulan. Lanjut. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya padanya saja menyembah. Jayyid. Ini dalil bahwasanya ada di antara mereka yang nyembah apa? Matahari dan bulan. Jamil. Lanjut ayat berikutnya. Wadalil malaika qauluhu ta'ala wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Lanjut. Dalil malaikat adalah Dalil malaikat, yakni dalil bahwasanya mereka menyembah malaikat. Mana dalilnya? Ia tidak menyuruh kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Allah menafikan ini. Allah nggak pernah nyuruh kalian menjadikan malaikat dan nabi sebagai Tuhan, karena ada di antara mereka nyembah malaikat, nyembah para nabi. Contoh, nabi siapa yang mereka sembah? Nabi Isa mereka sembah. Malaikat siapa mereka sembah? Malaikat Jibril, mereka namakan dia Rohul Kudus, katanya. Itu sesembahan mereka. Nah, Allah melarang mereka, ya, dan Allah tidak pernah menyuruh kalian menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Lanjut. Wa dalil anbiya qauluhu ta'ala wa qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Artinya dalil para nabi, dalil para nabi, yakni dalil bahwasanya mereka menyembah para nabi. Baca. adalah firman-Nya Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Dua orang Tuhan selain Allah. Apakah kamu yang bilang, wahai Isa, agar engkau dan ibumu ini disembah? Tapi apa jawaban Nabi Isa? Isa menjawab, Maha suci engkau. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Terus? Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Bukan hakku, yakni apa itu ibadah. Karena ibadah hak siapa? Hak Allah. Terus? Jika kamu pernah Jika aku pernah mengatakannya,
engkau Maha mengetahui perkara yang gaib-gaib. Taib. Nah, ini ayat ini menunjukkan bahwasanya ada di antara orang musyrikin dulu itu yang menyembah apa? Nyembah nabi. Ada di antara mereka orang-orang musyrikin itu yang menyembah nabi. Ya, berarti walaupun yang disembah nabi, perbuatan itu tetap namanya apa? Kesyirikan. Lanjut. Wa dalilus shalihin qauluhu ta'ala ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmah wa yakhaafuna 'adzabah. Artinya dalil orang-orang saleh. Dalil orang-orang saleh, yakni mereka menyembah orang-orang saleh. Firman Allah Ta'ala, orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Allah. Mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat pada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. nah, orang-orang yang mereka seru itu, yakni orang-orang yang mereka mintain itu, orang-orang yang mereka berdoa kepadanya itu, yakni orang-orang yang mereka sembah itu, mereka sendiri yang disembah itu mencari jalan kepada Allah. Dalam arti mereka sendiri beribadah juga kepada Allah. Ayat ini memang berbicara tentang jin-jin yang disembah oleh manusia saat itu. Dan ternyata jin-jin ini juga dia beribadah kepada Allah. Jin-jin ini juga mereka berusaha lebih dekat kepada Allah. Kalau jin ini yang kalian mintain ini dia ingin dekat kepada Allah, kenapa kalian enggak langsung saja mendekat kepada Allah? Ya, nah ayat ini secara umum menunjukkan bahwasanya mereka ini beribadah kepada jin-jin yang soleh itu. Jin yang apa? Yang soleh. Secara umum lagi berarti mereka berdoa kepada orang soleh. Nggak kalah solehnya si jin ini. Ada jin sini jin soleh. Mudah-mudahan termasuk orang soleh. Nah, ini ayat ini menunjukkan bahwasanya di antara yang disembah oleh mereka adalah orang-orang yang soleh. Lanjut. Nah, Al-Lat, Uzza dan Manat ini berhalanya orang-orang musyrikin Arab. Ya, yang mereka ini terbuat dari batu dan dari kayu. Lanjut. Wa hadits Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu datha'u ahdin bi kufri wal musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna dia salah baris ini, salah baris. Yanutuna aywah biha yuqalu laha dhatu anwatin famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwatin. Hadis, aywah. Artinya dalil pohon dan batu adalah firman-Nya Allah Ta'ala, maka apakah patut kamu hai orang-orang yang musyrik menganggap Al-Lat dan Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Pantaskah wahai orang-orang musyrikin kamu menganggap Latta, Uzza dan Manat sebagai anak perempuan Allah? Nah, apa ini Latta, Manat dan Uzza ini? Ini adalah berhala-berhala yang dibuat dari batu dan kayu. Berarti mereka juga nyembah batu dan kayu. Kemudian lebih jelas lagi hadis Abu Waqid al-Laythi, baca. Dan juga hadis Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu, dia berkata, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perang Hunain dan kami pada waktu itu belum lama keluar dari kekufuran. Yakni baru masuk Islam. Baru masuk Islam, berarti ilmunya masih minim. Ilmunya masih minim. Ia angka munara dengan baru terima Islam, nepokus belajar dulu.
Ya lagu kita kan baru tamu Islam langsung pihak terjadi dai gitu ya. Harusnya kalau baru masuk Islam belajar dulu karena masih banyak bekas-bekas kekufuran pada dirinya. Sebagaimana ini, mereka baru keluar dari kufur, baru masuk Islam. Terus lanjut. Orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon di mana mereka iktikaf di sisinya dan menggantungkan pedang-pedang mereka yang disebut pohon Zatu Anwar. Aywa, mereka iktikaf di sisi pohon itu. Bahasa nengkana betapa mana? Betapa di bawah pohon. Mau nitamnya kota betapa nengka? Lek gua biasa. Lek kuku tanah betapa. Nah, kemudian mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon itu, digantung untuk apa? Biar dia sakti pedangnya. Itu yang dilakukan. Mun bahasa nangka apa? Nyepuk anaknya kana? Nyepuk pedang kana? Nyepuk keris. Nah, kemudian lanjut. Kami pun melewati pohon itu lalu kami berkata. Nah, tiba-tiba karena ini mereka baru masuk Islam ini, masih bekas-bekas kesyirikan dulu itu masih ada. Begitu mereka melewati sebuah pohon yang besar, jadikan mereka ini dia keluar dari perang Hunain, sudah selesai perang Hunain. Ya, begitu mau pulang ke Madinah, jalan dari Mekah ke Madinah, tiba-tiba di jalan dilihat ada pohon besar. Begitu dia lihat pohon besar, ingat dia perbuatan syiriknya dulu. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, lai arak angkut tenggantung pedang, akhirnya mandi pedang no. Maka sekarang ke piang itu angkut tenggantung pedang, akhirnya mandi ada pedang itu. Ya, kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Oh, tidak dinaikkan di sini. Intinya bahwasanya mereka ini mencari keberkahan dari pohon itu, dan mencari keberkahan dari pohon sama dengan menyembah pohon itu. Jelas nih para jamaah, ia tuh nebitang dalil ini. Engkuna simita berkah le pohon ini sama dengan dia menyembah pohon tersebut. Pohonnya namanya apa santri? Zatu Anwat. Mantap, masya Allah. Nah, ini dia kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga bahwasanya orang musyrikin yang diperangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, mereka itu menyembah berbagai macam jenis sesembahan. Ada yang nyembah malaikat dan nabi, bahkan ada yang nyembah batu dan kayu. Dan semuanya itu dihukumi sama oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama apa? Sama-sama musyrik, sama-sama kafir, dan semua mereka itu sama-sama diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, kaidah yang terakhir keempat, baca. ويخلصون في الشدة ومشركو الزمان أشركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. Kaidah keempat artinya orang-orang musyrik di zaman kita lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang zaman dulu. Nah, orang-orang musyrikin di zaman ini lebih parah syiriknya daripada di zaman dulu. Lebih parah syiriknya daripada musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Lanjut. Karena orang-orang zaman dulu berbuat syirik saat lapang saja. Salah satu sebabnya adalah karena orang-orang syirik zaman dulu itu, ya, mereka syiriknya di saat lapang saja. Apa nama di saat lapang, santri? Di saat senang, di saat nggak ada masalah. Di sana dia nyembelih untuk berhalanya. Di sana dia mungkin menghanyutkan kepala sapi di lautnya. Di sana dia mungkin apa lagi? Di saat dia dapat nikmat. Di saat dia dapat nikmat, di sana dia berbuat syirik. Ya, kemudian selanjutnya, tetapi ingat saat kesulitan,
Di saat kesulitan ikhlas mereka. Bagaimana maksudnya ikhlas? Yaitu mereka beribadah hanya kepada Allah. Jadi musyrikin dulu mereka syiriknya di saat dia bahagia, di saat banyak rezeki dia syirik. Tapi di saat dia kesulitan gitu, dia meminta agar kesulitan itu diangkat. Dia mintanya hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Lanjut. Sementara orang-orang musyrik di zaman kita Sedangkan orang syirik di zaman kita ini sekarang, ya di zaman kita ini sekarang mereka, lanjut, kesyirikan mereka terus menerus saat lapang dan sulit. Saat lapang dan sulit. Di saat dia bahagia, kan Nabi Isa dipanggil, ya Nabi Isa yang dimintain. Di saat dapat kesulitan, Nabi Isa juga ada yang minta, wahai Yesus, angkatlah saya, apa jangan angkat. Ya, ini diantara contoh kesyirikan mereka. Di lapang maupun di sempit, mereka tetap melakukan kesyirikan yang di zaman kita ini. Kalau zaman dulu kapan mereka berbuat syirik? Di saat mereka lapang saja. Kalau mereka dapat kesulitan, mereka yakin yang bisa mengangkat kesulitan hanya Allah, sehingga mereka hanya berdoa kepada Allah. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang enggak. Mau lapang mau sulit tetap dia mintanya kepada selain Allah. Lanjut. Dalilnya adalah firman-Nya Allah Ta'ala. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dan memberikan ketaatan kepadanya. Taib. Apabila mereka naik kapal, terus kapalnya gonjang-ganjing, perahu maksudnya ini. Kapal artinya apa santri? Perahu. Mereka naik perahu terus perahunya gonjang-ganjing, maka mereka ikhlas minta hanya kepada Allah, dilupakan berhala-berhalanya itu. Lanjut, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Nah, begitu dia sampai ke darat, sudah hilang gonjang-ganjing perahu itu, di sana mereka menyekutukan Allah, nyembelih dia mungkin untuk selain Allah. Ya, jadi intinya kalau orang musyrikin dulu, mereka itu syiriknya hanya di saat dia bahagia. Kalau di saat dia sengsara, dia ikhlas minta hanya kepada Allah agar kesengsaraannya diangkat. Tapi kalau di zaman kita ini, mau lapang mau sempit, mereka tetap berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya salah satu contoh bahwasanya kesyirikan di zaman ini lebih parah daripada kesyirikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin beliau mengumpulkan ada 13 sebab. 13 sebab kenapa kesyirikan di zaman ini lebih parah dari kesyirikan zaman dulu. 13 sebab. Ya, mudahan cukup waktu tersebut 13 ini. Baik, kita sebut secara singkat saja 13 ini. Pertama, beliau mengatakan orang-orang musyrikin dulu seperti bab tadi, mereka syirik di saat lapang. Adapun orang zaman ini mereka syirik di saat lapang dan sempit, mereka syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, orang musyrikin dulu mereka itu menyembah yang mulia-mulia, menyembah malaikat, menyembah nabi. Adapun orang musyrikin sekarang, kata beliau, ada di antara mereka yang menyembah orang jahil, ada di antara mereka yang menyembah orang fasik, ada di antara mereka yang menyembah orang fajir, orang-orang buruk bahkan disembah. Kenapa sampai menyembah orang buruk, kata beliau? Karena mereka mengkhawatirkan keburukan orang buruk ini, takut dia kena mudarat dengan buruk ini, akhirnya sembahnya si iya agar terhindar dari keburukannya. Kalau orang dulu enggak, paling banter yang disembah itu batu, yang disembah itu pohon, manat, ya, latta. Ini orang soleh ini.
Ya, mereka sembah orang-orang. Adapun zaman ini mereka juga menyembah orang-orang juhal, orang-orang fusak, kata beliau, orang-orang fajir. Kemudian yang ketiga, yadda'una fi'lahum muwafaqata da'watil anbiya. Orang dahulu mengakui kalau perbuatan mereka itu syirik. Aku deh sih ya, si gawe ini syirik. Adapun orang sekarang, kata beliau, justru mereka mengakui perbuatan mereka ini sesuai dengan dakwahnya para nabi. Orang sekarang ini mengerjakan kesyirikan sekarang ini, ya, di antara mereka mengaku bahwasanya perbuatan mereka ini sesuai dengan dakwahnya para nabi. Memalsukan, berarti memalsukan dakwahnya para nabi. Kemudian yang keempat, kata beliau, orang dahulu tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Suruh ngenang la ilaha illallah, dia memilih. Tapi orang musyrikin sekarang, kata beliau, yaz'umuna annahum ala la ilaha illallah. Justru mereka menganggap diri mereka di atas la ilaha illallah. Yang gawe syirik lagu paranangna dirina berada di atas la ilaha illallah. Amun dengan laik suruh menang la ilaha illallah, dia memilih. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Gina miyak Tuhan silui ini jadi sekeke. Kalau yang sekarang mereka justru melakukan kesyirikan dan menganggap diri mereka berada di atas la ilaha illallah. Kemudian yang kelima, kata beliau, orang-orang syirik dahulu mereka tidak pernah meyakini yang disembah ini adalah zat yang memiliki atau zat yang mampu berbuat di alam ini, kata Syekh. Si sembah ini dia nuah ngeyakininya bahwasanya dia mampu berbuat di alam ini. Dia nuah ngeyakinin si sembah ini memiliki alam. Tapi orang di zaman ini mengakui yang disembah ini selain Allah ini mampu dia mengatur alam. Angka yang tekatuan seinjaga gunung apa ngana? Mbah ini ngana tuan guru ini ngana. Karena mereka meyakini yang disembah ini mampu dia mengatur alam, menjaga bumi, wali apa ngana. Kalau dulu enggak diakuin itu. Mereka mengaku yang memiliki dan mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam di sini kata beliau, mereka orang-orang musyrikin ini, ya, yang di zaman kita sekarang qasadu ma'budatihim ala jihatil istiqlal fin naf'i wad dar. Mereka orang-orang sekarang ini mengakui yang disembahnya ini dari dialah sebenarnya, dari dia jamak datangnya manfaat itu dan hilangnya mudarat itu dari yang disembah ini jamak. Kalau orang dulu apa dia bilang, ini yang disembah ini nanti mendekatkannya kepada Allah, kemudian Allah yang mengangkat mudarat dan mengasih dia manfaat. Kalau di zaman ini enggak, si endengin ini jamak yakinin baunya dia manfaat, bau ngangkatang ya mudarat. Mereka meyakini yang disembah ini ya dengan sendirinya bisa ngasih dia manfaat, bisa menghindarinya dari mudarat. Kemudian yang ketujuh kata beliau, syirkuhum katsirun fir rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Orang syirik di zaman ini, kata beliau, syiriknya ada dalam rububiyah, syiriknya ada dalam uluhiyah, bahkan syiriknya ada dalam al asma was sifat. Kalau orang musyrikin dulu mereka syiriknya hanya dalam uluhiyah, kata beliau, dan sedikit sekali yang syirik dalam rububiyah, sedikit sekali yang syirik dalam al-asma was sifat. Amun nengkai aja seluruhnya itu terjadi kesyirikan pada mereka. Yang keberapa ini? Yang ketujuh. Yang kedelapan kata beliau, anna qasda salihin fid du'a
wa tawajjuh ilaihim min haqqihim. Nah, beliau mengatakan bahwasanya berdoa kepada ini orang-orang sekarang ini, ya, beliau mengatakan bahwa orang-orang sekarang ini beranggapan bahwasanya berdoa kepada orang-orang soleh itu adalah haknya orang soleh. Itu adalah apa? Haknya orang soleh, dan itu termasuk memuliakan orang soleh. Sehingga mundek berdoa tiba iya termasuk kurang ajar terhadap orang soleh. Itu keyakinan mereka nengken. Ya, padahal dahulu mereka tidak sampai seperti ini kan? Tidak sampai beranggapan bahwasanya orang soleh itu memiliki hak berupa dimintai dan berupa beribadah kepadanya. Lagu di zaman teite ini arak dengan beranggapan bahwasanya orang soleh punya hak. Apa haknya? Haknya dimintai, haknya beribadah kepadanya. Waliyadzubillah. Padahal beribadah niki hak siapa? Haknya Allah. Begitu kita tidak beribadah kepada orang soleh yang mati, dianggap kita kurang ajar sama orang soleh, dianggap kita nggak ada adab sama orang soleh. Dan ini hanya terjadi di zaman ini. Zaman dulu, di zaman Nabi SAW, di narak, kata beliau, hafizahullah ta'ala. Kemudian yang ke berapa berarti ini? 9. Annal awwalin muqirrina bi syirkihim wa yaqulun law sya'allahu ma asyrakna. Bahwasanya orang terdahulu ngaku aku diri nenggawe syirik. Makanya mereka mengatakan kalau Allah ingin kami pasti tidak melakukan kesyirikan. Lau sya'allahu ma asyrakna. Lagu mun dengan nengke ndekna aku diri nenggawe syirik. Lagu aneh nak mun menyebut kata syirik tersinggung ya. Dena aku diri nenggawe bid'ah. Lagu mun tersebut kata bid'ah tersinggung ya. Kita dong rawusinda kan. Ya, intinya bahwasanya kalau orang dulu ngaku kita ini berbuat syirik, bahkan kemudian dia cari alasan untuk kesyirikannya apa? Karena munde nemilih Allah ben dia tegin gawe syirik kita ngana. Lagu itu gawe syirik karena Allah milih. Ngana petayangna alasan untuk kesyirikannya. Maksud beliau kalau orang dulu aku ini diri gawe syirik. Kalau sekarang mereka tidak mengakui mengerjakan syirik, bahkan seperti tadi mereka menganggap diri mereka di atas la ilaha illallah. Yang 10, annal awwalin yarjuna alihatahum fi qada'i hawaiji dunya faqat, kata beliau. Orang syirik dulu itu mereka nyembah selain Allah itu untuk menuntaskan kebutuhan mereka di dunia saja. Misalkan ada barangnya hilang, datangin nenek untuk mengembalikan barang hilang, untuk menghilangkan sakit dan lain sebagainya. Ino lae. Amun nengke muselapuane yang nengke. Mau dunia mau akhirat, semua diminta kata beliau. Kemudian yang ke-11 kata beliau, annal awwalin yu'azzimuna Allah wa syara'i'ahu. Orang musyrikin dulu walaupun dia ngerjakan syirik, mereka tetap mengagungkan Allah. Mereka tetap mengagungkan Allah. Contohnya misal mereka tidak berani berdusta atas nama Allah, dia nerani. Munagin bersumpah dusta, dia nerani. Kata beliau orang sekarang justru sebaliknya. Kalau bersumpah atas nama Allah rani ngajaan. Tapi begitu disuruh bersumpah dengan nama walinya, dia darani ngajang. Dia darani ngajang. Ya, misalkan dia bilang wallahi enggak pernah saya ambil uang itu, enggak pernah. Jangan bersumpah dengan nama Allah. Coba bersumpah dengan nama Abdul Qadir Jailani. Begitu mengatakan demi Abdul Qadir Jailani, dia darani. Dia darani kenapa? Berdusta. Padahal dia benar ngambilnya. Benar dia ngambil. Disuruh bersumpah dengan nama Allah rani ya. Wallahi gak pernah saya ambil, padahal dia benar ngambil. Tapi begitu disuruh bersumpah dengan nama walinya, dia nerani.
Ya, ini sebagai contoh saja kata beliau. Ya. Jadi kalau mereka diminta bersumpah dengan nama Allah, berani mereka dusta. Tapi begitu bersumpah dengan nama selain Allah, mereka tidak berani berdusta. Kata beliau juga, contoh mereka mengagungkan Allah orang dahulu, tapi orang sekarang tidak mengagungkannya. Orang sekarang beranggapan kalau berdoa kepada selain Allah lebih cepat terjawab dibanding kalau berdoa langsung kepada Allah. Araknya ngena para jamaah. Beranggapan mau ngendeng tipa dengan mati lebih becat itu sehat. Gue mau ngendeng langsung tipa Allah suwe itu sehat. Berarti kan dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12 kata beliau, lil awwalin matalib la yatlabunahu illa minallah. Orang-orang terdahulu ada beberapa permintaan itu yang mereka mintakan hanya kepada Allah. Orang-orang dahulu ada beberapa permintaan yang mereka mintanya itu hanya kepada Allah. Marangone keselamatan hanya kepada Allah mereka minta. Tapi kalau orang sekarang mereka minta segala hal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-13 kata beliau, annal mutaakhirin man yaz'umu anna Allah yatajalla fi ahadil mu'azzamin. Orang syirik di zaman ini sebagian dari mereka beranggapan bahwasanya Allah menyatu dengan sebagian orang-orang yang disembah itu. Di antara mereka beranggapan Allah menyatu dengan yang diagung-agungkan itu, yang dikenal dengan wahdatul wujud. Besupu Allah kencam orang-orang yang agung ini. Ada yang beranggapan seperti itu. Kalau orang musyrikin dulu denara beranggapan marah ini Allah menyatu dengan makhluknya, enggak ada beranggapan seperti itu. Tapi di zaman kita ini kata beliau ada di antara mereka yang beranggapan Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Nah, ini dia kaidah yang keempat, bahwasanya orang musyrikin di zaman kita ini lebih keras kesyirikannya dibanding orang-orang musyrikin di zaman terdahulu. Maka mudah-mudahan ya dengan kita mengetahui kondisi ini, ya ini menjadikan kita lebih semangat lagi di dalam mendakwahkan tauhid. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak pertama kali diutus sampai beliau meninggal terus dakwah tauhid. Ya, maka di zaman kita ini yang kondisi kesyirikan lebih parah, maka tentu kita harus lebih semangat lagi dalam mendakwahkan tauhid. Nah, ini dia 4 kaidah ya, 4 bentuk kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengetahui 4 kaidah ini tentunya kita bisa mengetahui ya bagaimana kondisi di zaman kita ini dari kesyirikan itu. Ya, sehingga tentunya ini akan semakin mendorong kita untuk terus mempelajari tauhid agar kita tidak kena sama syirik itu. Ini akan menyemangati kita untuk terus mendakwahkan tauhid agar orang-orang yang lain juga selamat dari kesyirikan. Baik, ini dia yang bisa kita baca, mudah-mudahan jelas. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan nanti setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila Pak Marbuat azan.
Hadar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sila kalau ada yang belum jelas mau ditanyakan. Santri nggak ada kertas ini, Bumber. Oh belum tahu caranya ya. Kalau ada pertanyaan nanti tulis di kertas santri. Kirim ke depan, ya. Pekan depan. Kalau jemaah ada yang belum jelas, kalau jemaah, ya, kasih mic ke belakang. Hidup, coba hidupkan. Pak, apa? Ini Ustaz, kan biasa orang-orang tua orang-orang tua di kampung kan biasa misal kita pusing ataupun demam sedikit katanya biasa ini kamu ketemu itu sama paku barumu yang itu apakah masuk syirik? Kalau gitu mana barana munna sakit otak. Ya, biasa kan orang dulu Apa sudah jelas jelas. Apa ketemu? Apa artinya ketemu itu? Dari segi bahasa artinya apa ketemu? Jadi dia nyapa dia diisi dengan selamatin, kecil mati, atau begini lagi. La yanfa'u wa la yadur, sedang tidak bermanfaat, sedang tidak bisa ngasih mudarat. Ya, itu yang hukum alam. Secara hukum alam orang kalau sudah meninggal selesai. Tidak bisa ngasih manfaat, tidak bisa ngasih mudarat, sudah mati soalnya dia sudah tidak alam. Nah sekarang begitu kita bilang dia yang mati ini bisa yang masih kita mudarat, sakit otak itu sih. Maka yang bilang seperti mintai dalil. Apa dalilnya? Ada nggak dalilnya di Quran yang mati bisa bikin kita sakit kepala? Ada nggak dalilnya dalam hadis yang mati bisa bikin kita sakit kepala? Kalau nggak ada dari Quran, nggak ada dari hadis, maka jangan dipercaya. Ini termasuk kebohongan, jangan dipercaya. Ya, karena ini termasuk kebohongan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau sampai diyakini itu menjadi sebab, memang kita sakit kepala, Allah yang bikin kita sakit kepala, tapi sebabnya adalah karena ditegur. Mata guru disapa ditegur oleh yang mati. Dengan sebab ini berarti kita sakit kepala. Kalau ini diyakini, maka jatuh dia ke dalam syirik kecil. Kenapa demikian? Karena dia meyakini sebuah sebab yang Allah tidak pernah menjadikan sebagai sebab. Ya, jadi kalau dia meyakini yang bikin dia sakit kepala adalah Allah, tapi ini orang yang mati ini dia bangun dan dia godet kita, nyapa kita. Maka ini syirik kecil. Kenapa? Karena dia menjadikan sebuah sebab yang Allah tidak pernah jadikannya sebagai sebab. Yang ketiga, kalau dia yakin dia jamak ini yang mati ini bikin dia sakit kepala, bukan Allah tapi yang mati jamak bikin dia sakit kepala, maka ini bisa jatuh ke dalam syirik besar ini.
bisa dia jatuh ke dalam syirik besar. Jadi 3 hal ini beda-beda nanti hukumnya. Ya, 3 hal tadi, yang pertama adalah kedustaan, jangan dipercayai. Kalau yang kedua, diyakini dia sebagai sebab bangkitnya dia dari kubur dan bikin dia ketemu, itu sebab yang dia bikin dia sakit kepala adalah Allah, ini syirik kecilnya. Yang ketiga, kalau diyakini yang mati itu zaman yang bikin dia sakit kepala, maka ini bisa jatuh ke dalam syirik besar. Jelas itu Allah Ta'ala. Silakan tidak saya silakan. Betul. Ya. Ya. Yang mengatakan la ilaha illallah. Ya. Lawan daripada la ilaha illallah ya. Apakah dalam kondisi ini mereka punya uzur karena kejahilannya gitu? Oh iya. Jadi kalau benar-benar dia itu jahil, kalau benar-benar dia jahil sehingga dia hanya melakukan kesyirikan karena benar-benar ketidaktahuannya, maka kejahilan seperti ini menjadi uzur bagi dia. Kalau dia melakukannya benar-benar karena jahil. Ya, tapi kalau jahil itu sebagai alasan, padahal dia sudah tahu, dia mungkin baca, paham dia, tapi tetap dia mengerjakan kesyirikan. Kemudian kejahilannya dijadikan sebagai alasan, maka ini tidak menjadi uzur kata jahilnya dia. Ya, tapi kalau benar-benar dia tidak tahu bahwasanya perbuatan syirik itu adalah syirik, maka dia dapat uzur. Karena pengumuman ayat dan hadis, selama ada kejahilan maka orang ini dikasih uzur. Dan itu juga konsekuensi dari bentuk sayang Allah kepada makhluknya, di mana Allah memberi kita uzur kalau kita tidak tahu. Jadi orang ini kalau benar-benar dia tidak tahu, terjerumus dalam kesyirikan, maka orang ini dapat uzur. Dan kejahilan seseorang itu kita nggak tahu batasnya, ini jadi masalah. Ada orang yang dia dijelaskan sekali saja langsung dia paham. Ada orang yang ribuan kali dijelaskan tidak paham dia. Kenapa? Memang kemampuan kita berbeda-beda kemampuan. Kemampuan memikir, kemampuan mencerna dan sebagainya beda-beda. Ya, sehingga orang itu kalau benar-benar ada jahil pada dirinya dapat uzur. Ya, tapi kalau jahil itu hanya sekedar alasan, maka dia tidak dapat uzur. Jelas itu? Iya. Jadi walaupun dia mengatakan la ilaha illallah, lalu syirik gawina, maka perbuatan syiriknya ini membatalkan ucapannya yang mengatakan la ilaha illallah. Kalau orang dulu dengan awal dia dengar dengan la ilaha illallah, kenapa? Karena mereka tahu makna la ilaha illallah. Orang sekarang ada dia yang mengatakan la ilaha illallah, lalu apa? Langgarnya isi daripada la ilaha illallah, sehingga perbuatannya membatalkan ucapannya. Perbuatannya membatalkan ucapannya, sehingga batallah la ilaha illallahnya. Sama seperti orang yang wudu, dia wudu tapi setelah wudu buang angin dia wudu terus buang angin. Ada ke manfaat dia wudu, ada manfaat dia wudu. Walaupun dia masih basah ya, wudu dia baru dia wudu masih basah mukanya, masih basah tangannya. Tapi setelah wudu gentut dia. Ada gunanya wudu? Tidak ada. Kenapa? Karena dibatalkan oleh perbuatannya. La ilaha illallah juga demikian. Dia ucapkan la ilaha illallah, tapi syirik dia kerjakan, minta dia kepada orang mati.
maka perbuatannya ini membatalkan ucapannya. Jelas antum? Jadi walaupun orang sekarang misalkan dia bilang la ilaha illallah, tapi dia mengerjakan kesyirikan, maka enggak ada kenanya dia mengatakan la ilaha illallah. Kalau orang dulu dari awal memang dia enggak mau mengatakan la ilaha illallah. Karena para ulama tahunya dia enggak syirik. Ya, sehingga mereka sejak awal tidak mau mengatakan la ilaha illallah, dan mereka juga tahu konsekuensi daripada la ilaha illallah. Dan jelas dulu Allah Ta'ala ya silakan. Baik, ini takarruf ya. Takarruf mendekatkan diri kepada Allah. Di ayat mengatakan ma na'buduhu illa liyuqarribuna Ilallahi zulfa. Tapi orang-orang yang berhaji ini takarrufnya di tanah Raudhah itu. Dia selalu Raudhah tempat berdoa. Raudhah tempat doa gitu. Iya. Terus Sekarang orang sini takarrufnya di kuburan. takarrufnya di kuburan. Kalau dia berdoa di atas kubur itu Allah cepat mengabulkan permintaannya. Kalau dia berdoa di kuburan, Allah mengabulkan doanya dia. Terus Nah, itu kan takarrufnya orang. oh gitu. Kalau dia berdoa di Raudhah, yang Raudhah ini dekat dengan kuburan Nabi Iya. Sallallahu Alaihi Wasallam, doanya terkabulkan. Gini, paham ya? Gini. Jadi mereka mengatakan engkau itu berdoa di Raudhah, itu kan berarti kita dekat dengan Rasul, sehingga doa kita mustajab. Nah, engkau yang menolak itu dengan soleh, terapkan di kubur dengan soleh, sehingga doa kita mustajab. Pertama, sebelum dua-duanya, pertama kata berdoa di Raudhah. Raudhatun. Jadi hadisnya mengatakan ma baina minbari wa baiti, kata beliau, raudhatun min riyadhi al-jannah. Ini adalah taman dari taman-taman surga. Enggak ada ke hadisnya. Dinarak ongkat mun bener kentono maka doanya lebih makbul. Dinarak hanya sekedar taman dari taman-taman surga. Jadi itu raudhah, taman dari taman-taman surga. Adapun masalah doa di sana ini diperbincangkan oleh para ulama. Yang jelas hadisnya mengatakan itu taman dari taman-taman surga. Itu yang pertama. Jadi dia taman surga. Menjadikannya tempat berdoa ini butuh dalil tambahan, benar kan? Ya, sedangkan nanti misalkan Nabi yang surga juga misalkan, kalau yang tidak salah Uhud, gunung Uhud, kalau tidak salah itu dikatakan gunung di surga. Kemudian gunung dekat berdoa kan gunung Uhud kan? Jadi intinya bahasanya Raudhah ini antara mimbar dengan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu taman surga, menjadikannya tempat berdoa. Ini wallahu a'lam binarak nasna, cuma ulama kemudian berijtihad maksud dari taman-taman surga itu tempat berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, Raudhah ini ada setelah beliau meninggal atau sebelum beliau meninggal. Pirang arah Raudhah ini? Sebelum beliau meninggal atau setelah beliau meninggal? Sebelum. Berarti Raudhah itu sudah ada. Padahal belum ada kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Raudhah artinya tempat berdoa, itu sudah menjadi tempat berdoa sebelum adanya kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memang meninggal berubah jadi Raudhah, menunjukkan bahwasanya seandainya kata pun Raudhah tempat berdoa itu bukan karena ada kuburan, bukan, tapi karena memang tempat itu mulia sejak sebelum meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun begitu beliau meninggal kebetulan beliau dikubur di sana. Belum
meninggal kebetulan di sana, dan Nabi itu di mana dia meninggal, di sana dia harus dikuburkan. Berarti kan Rasulullah ini ada sebelum beliau meninggal. Berarti Rasulullah melarang dulu sebagaimana melarang kuburan. Berarti orang berdoa di sana, saya kata Rasulullah menjadi tempat berdoa. Orang berdoa di sana bukan karena kuburnya, tapi karena apa? Rasulullah-nya itu. Karena dalam hadis saya dibilang antara ma baina mimbari wa baiti, kata Nabi, antara mimbarku dan rumahku ini adalah taman dari taman-taman surga. Beliau tak mengatakan kau berikan, tapi beliau mengatakan antara mimbarku dan rumahku ini adalah taman di antara taman-taman surga. Berarti Rasulullah ini sudah ada sebelum meninggalnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, berarti kita sekarang kalau kita mau berdoa di sana, berdoa karena Rasulullah itu, bukan berdoa karena kuburan Rasulullah SAW. Karena atur bentuknya. Ya, jadi orang-orangnya akan berdoa untuk tawasul dengan zatnya Nabi orang-orangnya. Tapi berdoa di sana karena itu adalah Rasulullah. Ya, karena itu adalah Raudhatun min Riyadhil Jannah. Walaupun masalah berdoa di sana ini perbicaraan para ulama, karena hadis yang mengatakan ini adalah Raudhah. Adapun berdoa di sana karena itu perbicaraan para ulama, ada yang mengatakan biasa ada taman bukan tempat berdoa. Ada yang mengatakan tidak, yang namanya taman tempat kita berdoa. Ya, jadi intinya bahwasanya Raudhah ini dia lebih dulu ada sebelum kuburnya Rasulullah SAW. Sehingga kita berdoa di sana bukan karena kubur, tapi karena Rasulullah itu. Ya, makanya itu nggak bisa jadi dalil. Bolehnya kita kemudian berdoa di samping kuburan. Kenapa tidak bisa jadi dalil? Karena larangan berdoa di kuburan jelas. Ya, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dilaknat orang Yahudi, dilaknat orang Nasara karena menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat beribadah. Jelas larangannya. Sehingga tidak bisa jadikan kuburan sebagai tempat untuk beribadah. Adapun Rasulullah kebetulan Nabi kita meninggal di sana, kemudian dikuburkan di sana. Ya, sehingga orang berdoa di Rasulullah bukan karena kuburan, tapi karena Rasulullah yang ada di sana sebelum meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jelas Allah Taala. Lebih berbaluan ini, beliau adalah yang bisa kita paparkan ini karena sudah lebih jam 8. Mudah-mudahan jelas untuk kita semua. Allah Taala wa'alam. Dengan demikian sudah tamat kitab kita ini. Maka kalau ahad berikutnya nanti insya Allah kita akan kembali ke kitab kita, itu membahas usul iman fi dhawil kitabi wa sunnah. Iya, ini pertanyaannya bagaimana hukumnya menyembah kuburan para wali? Menyembah kuburan para wali termasuk syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Baik, terima kasih banyak atas segala perhatiannya kepada jemaah yang minta maaf. Allah Taala wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an